porsinya ditambah, ya kan, sahurnya juga begitu, tidak. Kita hanya mengatur waktunya saja. Bagaimana supaya yang biasanya 3 kali sehari selama puasa juga tetap 3 kali sehari. Jangan jadi 4 kali atau 5 kali gitu. Jadi setelah memenuhi syarat-syarat yang tadi, ibunya sudah dinyatakan sehat, janinnya kehamilannya juga tidak bermasalah, bayi yang disusui juga sehat, tidak sedang sakit ya, kemudian juga selalu mendapat ASI yang cukup ya. Yang berikutnya adalah selama berpuasa ada beberapa hal yang harus dipatuhi, yang harus aturan-aturan yang harus diikuti dengan baik. Yang pertama tentunya yang namanya berpuasa, kita kan perlu energi tuh ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita pikir-pikir ya Mbak Rini, puasa itu hanya memindahkan waktu aja kan sebenarnya. Jadi kita itu tetap, ibu hamil, ibu menyusui itu kan seharusnya 3 kali makan besar ya kan, kemudian 2 kali makanan selingan, cemilan ya, dan lain-lain. Nah sebenarnya kalau kita berpuasa itu kan kita tinggal memanage aja sih sebenarnya. Bagaimana supaya yang 3 kali makan itu tetap 3 kali, bagaimana yang cemilan itu biasanya 2 kali tetap dikonsumsi ya kan. Sehingga sebenarnya kalau itu dilakukan dengan baik, tidak perlu ada kekhawatiran ibu akan mengalami kelemahan, ya kan, kelelahan, dehidrasi dan sebagainya. Jadi mengatur jam makan, mengatur pola makan, ya kan. Tidak berarti porsinya harus 2 kali lebih banyak daripada sebelum puasa. Porsinya tetap sama, tetap 2.500 kalori sehari. Tidak perlu ditambah jadi 4.000, 5.000. Yang tadinya makan siang 1 piring, jadinya harus 2 piring ketika sahur. Tidak seperti itu. Hanya mengatur waktunya saja. Begitu juga dengan mengatur minum ya. Karena selain makanan, minuman juga sangat penting. Karena kadang-kadang justru kita itu lebih kondisi tubuh kita lebih drop ketika kita kurang cairan daripada kita lapar. Iya. Bener nggak? Bener. Ya kan? Nah, jadi minum itu tetap diupayakan 8 gelas sehari. Jadi rumusnya itu 2-4-2. 2-4-2. Jadi artinya pada saat setelah berbuka sampai ke sahur itu diusahakan minum 4 gelas. Ibaratnya malam hari lah ya, minum 4 gelas air putih. Begitu juga ketika buka minum 2 gelas, ketika sahur minum 2 gelas. Jadi 2-4-2. Ya, jadi ketika berbuka 2 gelas air putih, ya kan. Setelah itu sampai sahur 4 gelas, ketika sahur 2 gelas. Jadi tetap kebutuhan cairan tetap terpenuhi. Kemudian yang perlu dihindari adalah minuman-minuman yang mengandung soda, karena ini cepat bikin haus, ya kan. Jadi jangan nanti begitu berbuka langsung tegap minuman bersoda, ya kan, 2 botol. Walaupun botol. Soda itu bikin gembira ya, soda gembira. Apalagi kalau ditambah susu tuh soda gembira ya kan, gulanya banyak banget gitu. Nah jadi teh, kopi, soft drink ya kan yang mengandung soda itu sebaiknya dihindari. Ya. Kemudian makanan-makanan yang terlalu asin. Kenapa? Garam itu menyerap cairan, menimbun cairan, dan dia membuat kita cepat haus. Perhatikan deh kalau kita makan camilan yang asin, kalau nggak ada minumnya rasanya gimana gitu ya, kayaknya haus banget gitu ya, karena itu garamnya tinggi. Dan ketika ibu hamil banyak mengkonsumsi garam, cenderung akan membuat bagian tubuhnya menjadi bengkak atau udem, terutama tungkai bawah. Karena dia menahan cairan dalam tubuh gitu. Makanya kurang baik ya kalau ibu hamil terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang terlalu asin. Nah, aturan ini sama berlaku untuk ibu menyusui. Jadi bukan berarti ibu menyusui itu kalau bulan puasa berbukanya harus porsinya ditambah ya kan, sahurnya juga begitu, tidak. Kita hanya mengatur waktunya saja. Bagaimana supaya yang biasanya 3 kali sehari selama puasa juga tetap 3 kali sehari. Jangan jadi 4 kali atau 5 kali gitu. Kemudian yang paling penting juga adalah sayur dan buah. Karena biasanya jangankan hamil dan menyusui, kita aja biasanya kalau puasa tuh suka sembelit ya. Suka sembelit. Pertama
biasanya kita kalau puasa itu kurang minum, ya kan? Karena ketika berbuka kita minum es, ya kan? Kemudian makan tuh terus kenyang ya. Habis itu terus nggak ingat minum lagi. Habis terawih yang diingat kolak pisang, kue gitu ya. Jarang kita yang ingat minum air putih gitu. Jadi makanya suka sembelit. Terus juga jarang juga makan sayur, makan yang berserat. Makanya kan kurma itu salah satu makanan yang sangat dianjurkan. Mengandung sumber energi yang cukup ya. Jadi manisnya pas ya kan, tidak berlebihan. Seratnya juga tinggi Mbak Rin. Jadi kalau kita selalu mengkonsumsi kurma pada saat berbuka dan sahur, biasanya kita bisa terhindar dari sembelit, ya kan? Nah, kemudian juga yang perlu diingat, ibu hamil maupun ibu menyusui selama berpuasa harus mengurangi kerjaan yang berat. Jadi perlu dibantu nih, perlu dibantu oleh ayah ya, oleh suami dan keluarga di rumah, jangan terlalu berat. Kurangi juga beraktivitas di bawah terik matahari. Kurangi juga pekerjaan yang terlalu berat, aktivitas fisik yang terlalu berat. Cukup istirahat ya. Jadi ketika kita cukup istirahat, metabolisme tubuh kita menjadi lebih teratur. Jadi apapun yang kita makan pada saat sahur dan berbuka itu dapat diserap dengan baik oleh tubuh. Jadi nutrisinya benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik oleh tubuh. Jadi tubuh kita bisa lebih fit gitu, nggak gampang sakit. Nah, kemudian selama berpuasa sangat dianjurkan ibu hamil tetap melakukan pemeriksaan kehamilan, bahkan lebih dianjurkan lagi gitu ya, karena kita mau pantau nih apakah selama berpuasa air ketubannya menjadi lebih sedikit, apakah selama berpuasa penambahan berat badan janinnya menjadi lebih lambat, ya kan? Pergerakan janinnya bagaimana? Jadi kalau misalnya setelah berpuasa ternyata ibu lalai melakukan kontrol atau pemeriksaan kehamilan, dikhawatirkan nanti setelah selesai berpuasa tanpa disadari ya, karena kan kadang-kadang tidak semua ibu yang aware ya dengan janin atau kondisi janin dalam kehamilannya sendiri gitu ya. Kadang-kadang ada beberapa ibu yang kurang aware. Nah, jadi kalau misalnya ibu melakukan pemeriksaan secara rutin, dokter atau bidan itu bisa memastikan kondisi janinnya tetap dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan ibu menyusui, Mbak Rin. Jadi selama ibu menyusui berpuasa juga harus rutin memeriksakan anaknya ya, bayinya ya. Apalagi kalau misalnya ditemui tanda-tanda misalnya bayi menjadi lebih rewel ya kan, berat badannya mulai menurun ya, kemudian bayi sering mengalami demam ya kan, atau bayinya tidur terus ya, tidak mau menyusu. Nah, ini harus diwaspadai oleh ibu selama menyusui. Dan tips nih bagi yang ibu menyusui selama puasa ya, manfaatkanlah waktu malam hari untuk memerah ASI ya, karena kebanyakan ya ketika ibu menyusui berpuasa itu pada siang hari produksi ASINya terasa lebih sedikit daripada biasanya ya, walaupun kualitas ASINya tetap sama. Nah, pada malam hari ya ketika ibu sudah berbuka ya, biasanya produksi ASI akan menjadi lebih banyak. Nah, itu manfaatkan untuk memerah ASI. Jadi disimpan sehingga keesokan harinya bisa diberikan kepada bayinya. Jadi bayi bisa tetap dapat ASI eksklusif. Ada juga beberapa ibu yang mengeluh ketika dia berpuasa, ketika menyusukan bayi itu sepertinya produksi ASINya kurang lancar gitu keluarnya. Nah, ini perlu dibantu dengan sedikit sambil menyusu, sambil menekan sedikit daerah areola mamenya atau daerah puting susu yang berwarna hitam. Itu sedikit ditekan supaya, karena di situ gudang ASINya Mbak Rin, supaya keluarnya lebih lancar dan lebih banyak. Seperti itu. Jadi tetap aturannya sama, mengosongkan payudara minimal 6 kali dalam sehari supaya produksi ASINya tetap banyak.